Oke, yang pertama kita mau cek abstrak dan beberapa teknis ya. Teknisnya banyak eh, yang bukan bahasa Indonesia itu tidak di italic sih. Oh iya, Kayak banyak banget, hampir semua kayaknya. Itu harusnya di baik Bu. italic, Pak. Nih, Oke, untuk jadi sudah abstrak berdasarkan tidak ada pengamatan saya ini masih terlalu panjang Ibu ya. terlalu panjang dan tidak ada keywordnya, Ya, kata tadi. kuncinya. Oh iya, Tuh. klik yang di bawah Ibu. Baik. Oh iya. Ya, kemudian pasal nggak terlalu panjang karena gini, abstrak itu tujuan. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, kita melakukan penelitian dengan cara apa, Ya. datanya dikumpulkannya bagaimana, pada saat kapan, di mana, setelah datanya terkumpul, kita mengolah datanya dengan metode apa, Ya. sehingga datanya didapat hasilnya kesimpulannya apa, dan implikasinya apa, itu gitu. Jadi kalau ini kan bingung penelitiannya Iya Bu, menggunakan lompat-lompat Bu ya. ya penelitiannya pakai apa gitu. Kemudian datanya berapa, kepada siapa, sejumlah berapa, Kita di belum mana, terlihat. Iya Bu. kapan, ya Ya. gitu. Bahkan variabel-variabelnya juga tidak muncul semua di dalam abstrak. Jadi baik abstrak bahasa Indonesia, kalau nanti diganti pasti yang bahasa Inggrisnya akan mengikuti diganti. Kalau Bapak bingung, Bapak lihat aja abstrak-abstrak yang ada di jurnal yang bagus ya. Sebetulnya kita bisa ngikutin, oh kalimat pertama dia bikin kalimatnya ini, kalimat kedua dia bikinnya ini, kalimat ketiga ini. Kita tinggal ganti dengan yang penelitian kita. Jadi semakin banyak kita membaca hasil tulisan yang bagus, sebetulnya kita akan terinfluence lah. Gitu ya, Pak Yozi. Iya Bu, Oke, baik. kita lanjut, Pak Yozi. Terus nggak ada keywordnya nih, kata kuncinya belum ada. Oke, kita lanjut, dan kayaknya panjangnya harusnya 300, 200 sampai 300 tadi Bu ya. Oh, 250 lah. Oke, kita lanjut, Pak, ke pendahuluan. Revisi di pendahuluannya waktu sidang proposal tuh apa aja ya? Citasinya Bu, ini saya hampir Iya. terbedah waktu itu citasinya. Jadi saya cari Nah, lagi. ini juga Dan ya, rearrange Bu paragrafnya, termasuk tadi yang cara penulisan penelitian sebelumnya. Jadi kalau kemarin itu saya masih menyebutkan penelitian ini oleh siapa-siapa, lalu pakai metode apa, seperti itu Bu. oke, tetapi di sini harusnya tidak ada definisi nih, Ya, Pak. baik Bu Karena ya. ini ada definisi gitu. Jadi kinerja adalah mengukur, kan nggak perlu ya. Karena gini, pokoknya pastikan pendahuluan itu satu. Kenapa dia harus diteliti? Urgent sekarang ditelitinya. Dan itu bisa salah satu variabel yang mau kita angkat. Oh, ini urgent sekarang. Yang kedua, variabel yang urgent ini udah diteliti belum sih sama orang lain? Ditelitinya dikaitkan dengan variabel apa saja, pada tahun berapa, di mana, oleh siapa. Sehingga kita juga pengen mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan si orang-orang lain itu. Tetapi kita ngecek, beda nggak sih apa yang kita sudah lakukan dengan yang orang lain tadi, gitu. Oke? Ya, Pak Yozi ya. Oke, kemudian lanjut Pak. Ini karena tadi agak telat, jadi agak cepat-cepat yang ini. Nah, terus jadi bedanya apa nih Pak? Saya gini juga nih Pak ya. Di pendahuluan, ada satu objek yang kita nggak bisa muncul tiba-tiba. Misalnya, ini tiba-tiba muncul Kementerian Pendidikan Teknologi gitu. Kan dia harus muncul ada awalnya gitu. Maksudnya kan dia nggak tiba-tiba muncul di satu paragraf ya. Tetapi kan dia pasti akan berawal. Misalnya, penelitian seperti ini juga bisa dilakukan pada kementerian atau pada organisasi pemerintahan, di mana kementerian di Indonesia itu ada misalnya dalam bidang pendidikan, gitu-gitulah gitu. Nah, Ini ya Bu ya. iya, kan kita nggak bisa kalau dalam satu paragraf kan nggak bisa tiba-tiba ada satu hal yang muncul tiba-tiba tapi nggak ada awalnya gitu. Nah, ini seperti ini kan tiba-tiba nih. Coba dicek lagi nih Pak Yozi. Jadi bedanya penelitian Bapak dengan penelitian sebelumnya itu apa sih? Ada di mana di dalam pendahuluan ini Pak? Ini juga waktu proposal belum ada ya Pak ya. Boleh Pak, silakan ditunjukkan. Gimana bedanya Bu? Iya, bedanya apa?
Ini kan lebih karena kan core values-nya belum banyak kalau core value sama si kementeriannya itu, Bu. Ya, ada di mana? Ada di mana? Diceritakannya di mana? Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Iya, Bu. Ini ada pegawai pemerintah. Kalau pegawai pemerintah udah pasti ada sih. Nggak mungkin sih nggak ada, Pak. Oh iya, Jadi bedanya di mana? Ya, kurang tajam sih, Pak. Maksudnya, iya, jadi bedanya di mana nih? Karena kan penelitian terkait budaya organisasi dan lain-lain tuh sudah ada. iya, Tapi Bu. kan kita sama sih dengan yang Mbak Widi tadi, kita harus menekankan. Jadi penelitian saya tuh beda di mananya, gitu. Misalnya di alat ukurnya kah, di mananya kah, gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Pak ya. Nah, pendahuluan mentok di 2 halaman ya. Iya, 2 halaman. Oke, kemudian Minimal 2 halaman, Ibu. tinjauan pustaka. Hmm, mana pengertian core values-nya? Kayaknya harus dimulai dari core values itu apa sih? Baik. Iya, kan kita ya tadi, kita kan tidak bisa tiba-tiba lompat ke core values ASN berakhlak gitu. Nggak bisa. Karena ini teori, kecuali ini penelitian kualitatif ya, kita langsung ke objeknya. Namun, kalau penelitian kuantitatif, masuk dulu nih, core values itu apa sih yang dimaksud dengan core values? Kenapa kita harus mulai dari budaya organisasi? Gitu kan harus ada pengertiannya. Nah, ini belum ada. Dan semua et al itu nanti di italic. Bapak nih et al-nya nggak di italic semua soalnya. Oke, kita lanjut Pak Yozi. Oke, terus Pak, dilanjutkan. Bapak bisa record kan? Udah record ya, Sudah, Bu. jadi nanti nggak usah dicatat Sudah. ya. Oh, nggak usah. Oke, langsung Pak. Terus. Ya, sudah direkod sebetulnya. Oke, lanjut Pak. Terus Pak, ini kepanjangan di bagian sini. Ya, kemarin juga catatan dari Ibu yang budaya budaya organisasi terlalu banyak, Bu, memang pada saat itu. Iya, sama. Ini belum dikurangin. Oke, terus Pak. Dan yang sama itu dibuang dibuang kayak definisi nggak usah terlalu dari banyak orang seperti itu. Catatan yang saya. Banyak orang, tapi nggak ditulis berulang-ulang, Pak. Oh iya, Beda. oh iya, iya, Bu. Kan Iya, citasinya di dalam satu iya, akhir kalimat bisa dari banyak sumber. iya, iya. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu biar panjang, menurut si Kalimatnya, A, ini adalah ini. Menurut si B, iya, diulang terus padahal sama. Gitu. Padahal itu kan nggak ulang. usah. Tuh. Oke, Oke, kita lanjut. Nah, ini juga kepanjangan masih, Pak. iya, Iya, nanti kena kena turn it-nya pasti banyak nih kalau panjang di sini. Kayak ini kepanjangan dan masih diulang-ulang nih. Ini kan yang bawah ada yang di atas. Kinerja pegawai merupakan penilaian, padahal itu ada di atas. Gitu. Jadi masih banyak yang diulang-ulang nih Pak dan kepanjangan tetap. Oke, kita lanjut Pak ke hubungan antara variabelnya. Waktu itu ada revisi juga ya Pak Yozi ya. kasih Bu intinya sih, Bu. Ini terlalu sedikit. Nah, Kasih Bapak kepanjangan di tinjauan pustaka, tapi kurang referensi di hubungan antar variabel. Kenapa kurang referensi? Karena gini, kan eh, kita kan nggak menghubungkan core values ASN berakhlaknya. Yang kita hubungkan adalah core value terhadap kinerja. Jadi yang dicari adalah penelitian-penelitian yang mengkaitkan nilai-nilai values perusahaan dengan kinerja, bukan penelitian yang mencari core values-nya ASN. Makanya seharusnya core value-nya ASN ini nggak masuk ke dalam tinjauan pustaka karena bikin bingung, Pak. Karena Bapak akhirnya jadi cari penelitian mana ya yang core Hmm, values berakhlak dengan kinerja. Padahal kan kita nggak harus begitu. Kita itu mencari penelitian sebelumnya values-nya. yang iya core values aja atau budaya terhadap kinerja. Nah ini kurang kesedikitan, Pak. Gitu. Tapi juga kalau kita lihat yang motivasi ya harusnya banyak. Kenapa? Karena kalau motivasi ke kinerja kan ribuan Pak penelitiannya. Masa iya Bapak cuma segini? Dan kalau bisa jangan di Indonesia. Sama kayak Mbak Widi tadi. Sebetulnya kita justru pengen compare. Kalau di Indonesia tuh hasilnya kayak apa, kalau di luar negeri kayak apa gitu. Bedanya di mana gitu. Kalau kita ambil semua yang ditulis oleh orang Indonesia, pasti dia melakukan di Indonesia dong. Ya mungkin hasilnya sama-sama aja gitu. Maksudnya tidak mengkayakan
gitu. Kemudian kita tuh ngomongin penelitian terdahulu nggak harus ASN. Lah ini kan udah ngomongin pegawai ASN memiliki motivasi yang beragam. Padahal tujuan hubungan antara variabel itu yang mau kita kaitkan variabelnya, bukan lokasinya. Kalau ini kan seolah-olah Bapak cuma ngambil penelitian-penelitian terdahulu yang juga kepada ASN. Kalau kayak gitu berarti ngapain Bapak melakukan penelitian? Kan udah dilakukan sama orang lain, sama aja gitu. Ngapain kita bikin lagi di ASN, toh orang lain juga sudah melakukan gitu. Itu, dan kita lihat gini, kalau kita lihat kan hipotesisnya motivasi dengan kinerja. Jadi yang kita cari penelitian yang motivasi dengan kinerja, bukan yang ASN, Pak. ASN kan subjeknya kita dalam penelitian kita gitu. Oke, kita lanjut ya, Pak. Sama nih semua tampaknya Bapak untuk hubungan antar kurang variabel kurang referensi. bukan. Bapak terlalu fokus sama pikiran Bapak bahwa saya tuh harus meneliti yang core value berakhlak. Lah, itu kan kita yang mau teliti, Pak. Bukan orang lain. Maksudnya gini, bukan kita mau mengkonfirmasi penelitian orang lain. Misalnya gini, kalau kita lihat di hubungan core value ASN berakhlak dengan komitmen. Yang mau kita hubungkan kan core value dengan komitmen. Masalah ternyata di objek kita meneliti itu core value-nya adalah dalam tanda petik berakhlak, kan bukan itu yang mau kita konfirmasi. Yang mau kita konfirmasi adalah sudah ada penelitian sebelumnya yang mengkaitkan core value dengan komitmen. Kebetulan di tempat kita melakukan penelitian, core value-nya adalah berakhlak, sehingga kita mau mengkonfirmasi itu. Gitu. Jadi penelitian terdahulu yang kita pakai bukan penelitian terdahulu yang kepada ASN. Dong harusnya, Pak. Ya, Paham nggak maksud saya? paham Pak Bu. Ya. Iya, jadi ini semua penelitian terdahulu kepada Karena ASN, iya, kepada ASN. Bukan, Pak. Jadi metode penelitian kuantitatif itu kita mengkonfirmasi penelitian sebelumnya, tapi untuk mengeneralize gitu, apakah penelitian sebelumnya itu confirm nggak ya kalau kita melakukannya kepada ASN, di mana penelitian sebelumnya bukan ke ASN, saya konfirmasi kalau di ASN pada lingkungan ini hasilnya sama atau enggak. Ini sebetulnya kalau kayak gini, Bapak menggali lubang sendiri dalam hal gini. Lah, ini udah banyak kok penelitian kepada ASN, ngapain Bapak bikin lagi gitu. Ya kan hasilnya pasti sama itu, atau ini udah banyak penelitian kepada layanan publik, ngapain kita bikin lagi, kan hasilnya pasti sama gitu Pak. oke. Gitu, jadi mindset Bapak harus diubah. Yang kita hubungkan itu variabelnya, dan variabelnya harus diteliti oleh dari semua orang di seluruh dunia, bukan orang Indonesia aja. Kan justru kita ingin membandingkan, oh hasil penelitian kita ternyata berbeda loh kalau dipakai hasil penelitian yang dari sini, oh ternyata sama dengan orang yang dari sini gitu. Kalau ini kan, wah Bapak udah terpaku bahwa oh, saya pengen bikin ini, sehingga saya nggak mau ada referensi lain di luar yang saya bikin ini, gitu. Gitu, Pak. Paham ya maksud saya ya? Iya Bu. Ini Bapak udah kayak, ah nggak, saya nggak mau baca bacaan lain yang penelitiannya bukan di ASN. Nggak gitu, justru kita harus baca bacaan penelitian lain yang tidak di negara ini, yang bukan kepada ASN, yang semuanya gitu. Jadi referensi Bapak akhirnya jadi Indonesia semua nih. Gitu Pak Yozi. Oke, kita lanjut ya Pak Yozi ya. Ya sama semua nih hipotesisnya. Jadinya begitu. Ini juga susahnya penelitian Bapak ini sulit membedakan dengan penelitian sebelumnya. Oke, pengukuran jadi mana nih variabel core value itu ukurannya apa? Ada di metode penelitian Pak. Core value ukurannya apa aja Pak? Boleh ditunjukkan Pak? Nah, ini belum ada ya core value itu kita mengambil dari apa? Motivasi kerja kita mengadopsi dari ukurannya siapa? Apa aja? Komitmen, komitmen apa Pak? Komitmen diri, komitmen kerja, komitmen karyawan. Komitmen tuh banyak Pak. Gitu. Nah, komitmen ini kita mengadopsi dari penelitian siapa? Ini nggak ada nih di sini. Kemudian kinerja kita mengadopsi dari siapa? Teorinya siapakah gitu? Ukuran yang sudah dibangun oleh siapakah gitu. Nah, ini
nggak ada gitu, nggak ada, nggak ada. Jadi kita bingung, wah ini ukurannya menggunakan ukuran siapa ya? Itu. Oke, kita lanjut ya, gitu. Nah, kemudian biasanya kalau kita menggunakan kuesioner, kita nggak uji normalitas. Kenapa ya? Kemungkinan nggak normal ya. Ya kan, kuesioner itu terbatas pilihan jawabannya. Jadi saya nggak tahu, kecuali Bapak kasih sumber nih, kenapa kita harus melakukan uji normalitas. Ini kan nggak ada sumbernya ya, gitu. Eh, oke, kita lanjut. Kemudian, kan tadi Bapak bilang menggunakan analisis faktor. Tapi Bapak melakukannya dengan korelasi Pearson gitu. Jadi nggak nyambung juga gitu maksudnya. Ini judulnya bukan analisis faktor sih Pak, tapi uji validitas. Jadi uji validitasnya menggunakan analisis faktor, karena analisis faktor kan alat untuk melakukan uji validitas. Tapi tadi Bapak presentasikan itu bukan uji analisis faktor, melainkan uji korelasi Pearson. Jadi harusnya sih sejalan ya, kalau memang mau pakai analisis faktor, ya pakai analisis faktor. Kalau pakai korelasi Pearson, ya korelasi Pearson. Nah, kemudian di bagian ini harusnya banyak citasi nih Pak. Enggak ada citasi. Kata siapa, uji determinan correlation matrix gini-gini nggak perlu juga sih. Cuman kalaupun ia dimasukkan, kata siapa gitu. Kata siapa kok MO mendekati satu itu bagus gitu. Nah ini kan harus disitasi ya, karena ini bukan kata kita gitu. Bukan menurut kita, tapi menurut orang lain. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini juga banyak nih yang tidak ada citasinya, panjang sekali di bagian analisis faktor, tapi tidak mensitasi satu pun dari siapa sumbernya. Setiap kalimat itu harus ada citasinya. Oke, kita lanjut, Pak. Oke, ini bukan, kayak Bapak nggak ikut panduan deh. Panduan tuh ada sub-judulnya, kita nggak ngomong teknik analisis ya. Kita ngomongnya metode analisis data. Gitu. Kemudian populasi sampel aja, waktu penelitian kita enggak. Kalaupun iya juga Bapak ternyata tidak mencantumkan banget sih. Ya udah oke, hasil kita lanjut Pak, hasil biar cepat nih Pak. Oke, uji validitas, tapi uji validitasnya Bapak nggak pakai analisis faktor ya. Ini bilang nilai R. Selanjutnya item pertanyaan yang menghasilkan nilai R valid. Berarti nggak pakai analisis faktor ya. Padahal tadi di atas bilang pakai analisis faktor. Nah, ini nggak konsisten gitu. Oke, kemudian diskriminan validity. Kita lanjut. Nilai AVE. Nah, ini ini kan koefisien Krohn alfanya. Nilai AVE-nya nggak ada. Itu. Kemudian kalau kita menggunakan satu software, Pak, jangan di copy paste, kita ketik ulang. Kalau hasil output asli softwarenya ditaruh di lampiran. Kalau ini kan Ya, hasil output tabel ulang dulu. softwarenya, oh iya Pak, harus diketik ulang dengan rapi gitu ya. Tabel 1 bahasa Indonesia, hasil uji reliabilitas gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Ya kita lanjut. Sama Pak, ini juga harus jelas kenapa kita pakai R-square. R-square-nya apa gitu. Kenapa R-square-nya yang core value, padahal R-square itu untuk dua variabel Pak, komitmen dan kinerja. Kan R-square nggak mungkin dihitung kepada variabel independen, tapi pada variabel yang mediasi dan dependen. Nah ini coba dicek lagi, apa iya R-square-nya seperti ini. Kemudian kalau kita pakai tes statistik, biasakan ya pakai bahasa Indonesia, statistik pakai K, bukan tes statistik pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian ini kalau kita pakai Amos, kita bilang hasil pengolahan datanya didapat dari software Amos. Ya kan beda Pak, pakai Lisrael dan Amos output dan hasilnya gitu. Oke, kita lihat hasilnya Pak. Oke, jadi ada dua nih ya yang tidak mendukung hipotesisnya. Hipotesis kedua yang motivasi ke kinerja dan hipotesis yang ketiga. Nah, iya ini kan agak aneh ya Pak ya. Jadi penjelasannya coba didiskusi. Kalau kita lihat di diskusinya harusnya panjang.
Jadi banyak bahasa Inggris ya, pet koefisien kan bisa analisis jalur atau apa gitu. Dan di diskusi nggak boleh ada kata statistik, Pak. Yang apa, Bu? Statistik. Nggak boleh ada nilai-nilai statistik, Pak, di diskusi. Karena diskusi itu cuman mendiskusikan kenapa hasilnya seperti itu. Sementara nilai-nilai statistiknya ada di hasil. Nah, di diskusi kita harus urut mulai dari hipotesis 1 sampai hipotesis yang terakhir. Kenapa hipotesis 1 diterima gitu. Dan kita harus ada kata-kata kenapa di tempat itu, di ASN di mana tadi Kemdikbud, itu Ya. hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak nggak ada kata-kata itu. Maksudnya nggak ada penjelasan nih di sini bahwa oh kondisinya di sana tuh seperti ini sehingga hipotesis ini bisa diterima. Jadi diskusinya sama sekali tidak mendiskusikan apa yang terjadi di lokasi kita melakukan penelitian. Padahal harusnya itu yang jadi temuan kita. Ada apa sih di situ? Kok bisa hasilnya kayak gini? Walaupun itu diterima atau ditolak, kan kita harus menjelaskan ada apa di tempat lokasi penelitian itu. Konteks di tempat saya, Ibu ya, jadi ya. Nah Benar. iya, kan Kelihatan. emang penelitiannya di situ. Kalau ini dilakukan di tempat lain, Masih mungkin umum. kepada perawat, ya bisa Ya. beda kan, gitu. Tapi Ya. kan nggak muncul lokasi dan subjeknya si ASN ini kan nggak muncul, Pak. Gitu. Itu ya, jadi ya harus diperbaiki nih, Pak, yang hal-hal kayak gini karena belum kelihatan. Oke, saya sih itu dulu silakan Pak Prima untuk melanjutkan. Uh, Oke, baik. Terima kasih, Bu Rina. Ya, baik. Selamat siang, Pak Yosi. Selamat siang, Pak Prima. Suara saya jelas ya, Pak ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nanti kalau saya, ini dari tadi internet saya kurang stabil, kalau tiba-tiba putus-putus, saya kasih tahu, Pak. Oke. Baik, saya akan melanjutkan dari Bu Rina ya, Pak Yosi ya. Yang poin pertama, Pak, saya tadi sebenarnya catatan saya juga banyak yang sama dengan Bu Rina. Mulai dari Bapak di bab 1 tadi terkait gap-nya belum. Nah, ini bab 3, betul, seingat saya ini sebenarnya waktu di Sempro, Bapak udah diminta untuk revisi ya, Pak, bab 3 ini. Tapi kayaknya belum Bapak lakukan. Saya biar cepat aja ya, saya langsung kasih masukannya. Yang pertama, logika teori Bapak belum ada di bab 3, dan bukti empiris Bapak juga hampir nggak ada. Nah, itu tolong tadi udah disampaikan panjang lebar oleh Bu Rina ya. Untuk bukti empiris Bapak nggak harus ngambil dari yang penelitian ASN, Bapak bisa ngambil dari semua penelitian apapun, yang penting variabelnya sama gitu, Pak. Nah, terus yang kemudian saya mau pertanyakan di hipotesis ini adalah, sehingga saya ini waktu di Sempro juga sempat kita bahas terkait ini ya, untuk dipisah, tapi Bapak belum pisah nih, Pak. Di hipotesis 5, Pak, Bapak masih disatuin ya? Antara, boleh Bapak lihat ya, di hipotesis 5 Bapak itu, benar ya, yang Bapak menuliskan, core value dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen, benar ya? Iya, Pak. Itu Bapak disatuin ya? Iya, Pak. Kan waktu itu seingat saya diminta untuk dipisah ya, Pak, antara core value sendiri, hipotesisnya, dan motivasi sendiri. Iya, seingat saya sih begitu ya, Pak, waktu itu. Sempat, siapa ya, saya atau Bu Rina, saya lupa. Tapi ini sempat jadi pembahasan di Sempro juga, selain bicara tentang masalah logika teori Bapak ya, dan empiris Bapak yang sangat sedikit sekali. Karena begini, Pak, ini efeknya jadi saya juga jadi bingung sama hasil penelitian Bapak sendiri. Di hasil uji di hipotesis 5 Bapak, coba Bapak lihat di hasil. Itu kan akhirnya digabung juga kan jadinya ya? Iya, Pak. Iya, jadinya kan, ini Bapak pakai apa ya? Saya boleh tahu YSP. pengujian Bapak? YSP, Pak. Softwarenya. Pakai, sorry? YSP. YSP. Oke. Untuk metode analisanya Bapak pakai SEM? Iya. Oke. Ya, oke lah. Tapi ini tolong nanti Bapak perhatikan ini ya. Maksudnya sebaiknya satu persatu, Pak. Dan hipotesisnya pun sebaiknya dipisah jadi dua hipotesis gitu. Yang satu hipotesis bicara tentang core value, berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen. Yang satu lagi motivasi melalui komitmen gitu. Terhadap kinerja melalui komitmen. Karena kalau digabung jadi lucu ya. Iya, maksudnya jelasnya gimana nanti kita membedakan antara
apa efek dari si core value dan motivasi nggak kelihatan gitu Pak. Itu nah kemudian ini sebenarnya waktu tadi Bu Rina ngomongin pengukuran, saya juga mau ngebahas di sini Pak. Ini ini juga sebenarnya seingat saya, mohon maaf kalau saya, tapi saya ingatnya ini, bahwa ini udah kita bahas juga di Sempro Bapak, bahwa Bapak definisi operasionalnya kan berantakan tuh ya Pak ya isinya ya. Bapak, nah yang saya mau tanya sebenarnya gini, saya nggak oke lah ya, itu nanti bisa Bapak perbaiki, disesuaikan dengan pola untuk tesis di SA Unggul ya Pak ya, di sesuai pedoman. Cuman pertanyaan saya gini, ini kan Bapak di definisi operasional ini nyebutin beberapa poin-poin indikator ya, walaupun nggak sesuai. Misalnya kan kalau seharusnya ada originalnya, ada translate-nya, ada operasionalisasinya gitu ya Pak ya. Ini kan Ya, Bapak nggak ada nih. Cuman yang saya agak bingung adalah indikator yang Bapak tulis di definisi operasional itu beda banget sama yang di kuesioner Pak. Itu gimana ya Pak? Maksud saya kuesioner ini statementnya Bapak merujuknya dari mana Pak? Yang 30 item nih ya di kuesioner ya. iya. Iya, gimana Pak? Maksudnya kan itu beda banget sama di definisi operasionalnya ya. Yang sebenarnya indikator yang Bapak pakai yang mana? Yang di indikatornya definisi operasional atau yang di sini ya kuesioner? Di kuesioner Pak yang untuk di tes. Oke, yang di kuesioner. Sekarang saya mau tanya ke Bapak deh, gini. Ini kan Bapak ada berapa ya? Sorry, ada empat variabel ya Pak ya? Iya Pak. Betul ya? Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak. Untuk yang variabel core values itu di kuesioner question nomor berapa sampai berapa yang menjadi indikator dari core values, Pak? Itu di sebentar Pak. Nomor 1 sampai 13 Pak. 1 sampai 13. Oke, itu Bapak sumbernya dari mana? Boleh tahu? Oh, dari indikatornya core value Pak. Di kalau di karena kan core value kan kalau bicara core values, ini kan core values berakhlak Pak ya, karena Oke, ha, berakhlak kan ada indikator-indikatornya sudah ada di Permenpan gitu Pak. Jadi ngambilnya dari situ. bentar ya. Yang ini nih Pak, yang Oke. berisi layanan akuntabel, kompeten, sampai kolaboratif ini. Oke, berarti ini Bapak ngambil langsung dari indikatornya di Iya, sudah. panduannya dari Iya. dari kantor Bapak ya? Iya, karena kalau ASN berakhlak kan sudah given ini Pak untuk berlaku nasional Oke, oke. Kementerian lembaga. Nah, kalau motivasi yang mana, Pak? Gimana Pak? Untuk variabel motivasi, Bapak pengukurannya indikatornya yang mana? Yang mana? Pertanyaan 14 sampai 19 Pak. Harus lihat ya. Oh, sebentar, saya salah baca. Ini Pak kalau di layar Pak. Bentar ya. Oke, ini ya motivasinya ya. Nah, ini Bapak ngambil dari mana kalau motivasi? Darinya ini Pak. Bapak ngambilnya dari mana ini? Si pengukuran yang berapa nomor nih berarti ya? Ada 6 ya? 6 ya benar ya? 6 item ini Bapak dari mana? Sebentar Pak. Di paparan sebelumnya nih. Em, Bagaimana Pak? Ada di paparan saya yang saya pro Pak. Saya tulis ininya. Bentar.
Oke, ke gini Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Jadi gini, jadi gini Pak. Ini kan Bapak udah sampai di hasil ya Pak ya. Ya, Nah, problemnya adalah begini. Ini Bapak harus ada referensi kan untuk si siapa namanya questioner ini. Oke lah untuk yang tadi untuk core values Bapak ngambil dari pedomannya siapa namanya pedoman dari ASN ya, misalnya seperti itu. dari Kementerian. Nah, tapi yang untuk motivasi, terus apa nih komitmen komitmen apa di organisasi ya, komitmen organisasi, kemudian kinerja karyawan, harusnya kan Bapak ada sumbernya lagi gitu Pak. Iya, Pak. Bapak nggak mungkin bikin ngarang kan gitu maksudnya Pak ya. Iya. Harus ada sumbernya. Nah, itu harusnya dicantumkan Pak sumbernya. Kenapa saya tanya begitu Pak? Karena begini, pertama, yang agak janggal dari kuesioner Bapak ini tadi saya sebutnya di awal bahwa definisi operasional Bapak memang tidak mencantumkan operasionalisasinya di situ, tapi Bapak mencantumkan indikator-indikator, benar ya? Bapak cuma mencantumkan indikator dan definisinya indikator itu. Sebenarnya bukan itu Pak isinya ya, isinya itu harusnya uh, apa indikator, statement aslinya dari jurnal rujukan Bapak ditranslate, kemudian Bapak operasionalisasikan, kurang lebih segitu ya. Ataupun kalau memang mereka tidak ada, ya, tapi harusnya Bapak ngambil dari bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, ini masalahnya, apa yang Bapak bikin di definisi operasional, itu beda banget sama yang di sini, yang di kuesioner, itu satu. Yang kedua, di definisi operasional sendiri, Bapak tidak mencantumkan sumber. Tadi sama yang tadi disebut oleh Bu Rina, Bapak pengukurannya nggak menggunakan sumber. Nah, yang ketiga, ini Bapak, kayak bisa ambil contoh nih, Bapak coba lihat, tadi Bapak menyebutkan bahwa item untuk motivasi itu nomor dari question 14 sampai 19 ya. Iya. Ini item Bapak itu ini banget, apa sih, saya tidak mencerminkan motivasi kerja gitu maksudnya Pak. Itu Pak Yosi, iya. Maksudnya ini sebagian malah justru ini kayaknya bicara tentang kinerja begitu ya. Tapi mungkin nanti mungkin bisa konsultasi ke pembimbing Pak Yosi atau ke Bu Ina yang lebih paham SDM-nya ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya ini question Bapak terkait dengan motivasi misalnya itu tidak mencerminkan motivasi tapi lebih ke arah kinerja. Begitu juga dengan komitmen, ya walaupun komitmen sini masih mending lah, ini masih nyambung. Kinerja cukup oke, tapi motivasi ini agak sedikit ini sih Pak, agak jauh gitu dari apa yang saya rasa. Ini sebenarnya problemnya adalah saya nggak tahu referensi Bapak pakai yang apa, tapi kalau memang Bapak bingung sendiri nyebutin referensinya, kemungkinan besar itu sumber masalahnya Pak, karena referensi Bapak tidak jelas ya. Nah, jadi tolong itu nanti didiskusikan aja Pak ya dengan pembimbingnya. Terkait karena ini cukup krusial Pak, karena hasil penelitian Bapak kan bergantung dengan ini ya, dengan indikator Bapak. Bapak nanti membahas diskusi, tadinya seperti disampaikan Bu Rina, Bapak menceritakan alasan-alasan kenapa hasil penelitian Bapak bisa, tadi misalnya contoh, kenapa core value nggak berpengaruh ke kinerja gitu, tapi malah benar ya tadi ya, core value tidak berpengaruh ke kinerja, atau motivasi tidak berpengaruh ke kinerja, core value tidak berpengaruh ke motivasi gitu misalnya kan. Terus kayak gitu-gitu itu kan bisa dasar Bapak menjelaskan adalah si indikator-indikator ini. Kalau dia salah, ya diskusi Bapak juga salah gitu, berantakan semua gitu jadi nyampe ke atas. Dan hasil penelitian Bapak juga jadi tidak valid. Itu Pak Yosi ya. Jadi tolong didiskusikan. Nah, selanjutnya saya mau nyambung tadi dari Bu Rina ya. Tadi Bu Rina sudah sampai di diskusi. Saya mau nyambung ke kesimpulan. Di kesimpulan ini Bapak harusnya ada 3 poin utama ya. Bicara tentang kesimpulan, limitasi dan saran berikutnya, dan implikasi Bapak. Kesimpulan itu isinya Pak Yosi, cuman Bapak menyimpulkan bagaimana hasil penelitian Bapak berdasarkan diskusi yang sudah Bapak lakukan di atasnya. Ini cuma satu paragraf lah, kalau saya lihat dari jumlah hipotesis Bapak sudah cukup sebetulnya. Kemudian limitasi, yaitu keterbatasan yang Bapak, keterbatasan penelitian Bapak sekarang itu apa dan sebaiknya seperti apa ke depannya, gitu ya. Nah, terakhir nih Pak, implikasi.
Implikasi itu, Pak Yosi, gampangnya adalah jadi Bapak menceritakan hasil penelitian ini tuh apa yang harus dilakukan oleh ini Bapak apa nama departemennya guru dan tenaga pendidik ya. Direktorat Guru Dikdes, Pak. Nah, guru dan tenaga pendidik ini apa yang harus dilakukan oleh pimpinan di sana sehingga misalnya terkait dengan kinerja karyawan itu bisa meningkat sesuai dengan hasil penelitian Bapak. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu Pak penjelasannya. Jadi nggak usah kemana-mana. Gitu ya Pak Yosi ya. Iya. Gitu. Tapi kalau poin dari saya Pak yang penting banget sekarang itu yang saya rasa selain tadi masukan dari Bu Rina ya, yang kalau dari saya Pak, yang paling penting adalah masalah pengukuran Pak. Ini pengukuran jadi penting karena saya nggak tahu ini Bapak sumber dari mana dan hasilnya. Maksudnya gini, ini bisa pengaruh ke hasil penelitian Bapak sendiri juga loh gitu sebenarnya. Dan nanti diskusi dan kesimpulan Bapak juga dipengaruhi oleh ini. Jadi tolong didiskusikan dengan pembimbingnya ya Pak Yosi ya. Ya itu saja dari saya Bu Rina. Terima kasih Bu. Dan Prof Lia ya, mohon maaf. Silahkan Prof Lia. Terima kasih Pak Prina. Silahkan Prof Lia. Terima kasih. Jadi ternyata banyak juga semuanya ya. Abstrak. Itu definisi operasional itu yang menentukan ya. Menentukan untuk questionnaire-nya. Yang tadi core value-nya itu memang dari mana? Dari author. Tapi pasti ada sumbernya. Anda bisa lihat aja mungkin di core value itu definisi operasionalnya, karena motivasi sih saya kira di mana-mana banyak ya kalau itu definisi operasionalnya, tergantung teori apa yang Anda ambil untuk penelitian ini ya. Jadi tidak sulit sebetulnya, tapi core value itu mungkin Anda bisa lihat apa yang dimaksud dengan itu, karena penelitian ilmiah itu harus di-backup juga dengan teori yang bersifat ilmiah sehingga bisa nyambung gitu kan. Makanya tadi tidak bisa mendukung karena mungkin tidak di-backup oleh teori ya. Saya kira masukan-masukan yang tadi dari tim penguji itu tidak salah, sangat penting, Anda harus perbaiki ya. Harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Saya kembalikan pada Bu Rina. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Yosi ini wajib diperbaiki soalnya kan mayor gitu, dan sebelum sidang ketiga, sebelum submit sebaiknya ditunjukkan dulu, tapi jangan mepet Pak, karena kalau mepet kan kami juga susah ya, waktu dan segala macam gitu. Jadi jangan mepet, harus diperbaiki, dan sebelum disubmit, sebelum ditranslate, karena gini, kalau kita mentranslate yang salah atau mentranslatekan yang salah kan ya salah jadinya gitu ya Pak ya. Jadi